Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini di dalam ibadah rumah tangga 24 Juni 2020 terdapat dalam Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas semua kebaikan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Engkau memperkenankan kami lagi untuk senantiasa dapat beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pemahaman firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-23 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan perutusan kepada 12 rasul. Dan kitab ini juga dikatakan sebagai khotbah Tuhan Yesus di bukit. Menjadi utusan di sebuah organisasi adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita. Dengan demikian, kita merasa dianggap lebih berkompeten mewakili sejumlah anggota organisasi tersebut. Walaupun di balik itu juga terdapat tanggung jawab yang harus diemban. Kita harus bersedia memenuhi tugas perutusan dan kembali membawa pertanggungjawaban kepada orang yang mengutus kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, perintah dalam perikop ini terutama berlaku untuk para rasul. Namun prinsipnya di dalamnya berlaku untuk semua pelayan Tuhan. Sebelum diutus, mereka diberitahukan apa saja yang akan dilakukan dalam misi, yakni memberitakan kerajaan sorga kepada domba-domba yang hilang yang berasal dari Israel. Mereka juga diberikan tanggung jawab untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Semua itu dilakukan dengan cuma-cuma. Mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk ke tempat lain melakukan tugas perutusan ini, tetapi terfokus pada bangsa Israel agar mereka terus menerima keselamatan. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta, juga dengan perbekalan dan tempat tinggal. Karena bagi orang yang menolak kedatangan para murid-muridnya, maka itu berarti sama dengan menolak Tuhan. Dan bagi orang yang juga menolak kedatangan para murid-murid dan berita keselamatan yang disampaikan, maka orang atau kota tersebut akan menerima hukuman pada hari penghakiman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya dalam Kristus, kita juga disebut sebagai utusan Tuhan atau duta atau perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah merupakan satu hak istimewa dan tugas istimewa kita. Juga kita diberikan perutusan untuk mewartakan berita Injil Kristus
di tengah-tengah dunia ini, yang telah berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, tugas perutusan itu juga Allah berikan kepada kita untuk dapat memberitakan keselamatan dengan cuma-cuma dalam tugas dan pengabdian kita dimanapun kita ditempatkan. Namun satu hal yang mau dikatakan oleh Tuhan melewati pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua. Dalam perutusan ini kita juga diberikan satu pemahaman bahwa kita harus bisa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kita diutus di tengah-tengah serigala. Maka itu sebabnya melewati pemahaman firman Tuhan ini kita diingatkan. Cerdik dan tulus. Arti cerdik, kita bisa melihat dan menyikapi situasi apapun yang terjadi dengan ketulusan, dengan segala kebaikan, dengan segala tanggung jawab. Lalu kita juga diajak oleh Tuhan Yesus dalam tugas perutusan ini untuk tidak berkompromi dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, dengan ajarannya. Dalam situasi apapun yang kita kerjakan dalam tugas perutusan ini, biarlah itu semua kita lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melakukan tugas perutusan ini hanya ingin menyenangkan hati orang, tetapi hakikat tujuan dari perutusan itu tidak tersampaikan. Tuhan menginginkan apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk menyenangkan orang, tetapi kita diajak untuk melaksanakan tugas perutusan ini untuk bisa memberikan pemahaman dan pengertian tentang kebenaran, tentang pernyataan yang salah dalam kehidupan setiap orang yang kita layani. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, melalui pemahaman firman Tuhan ini juga Allah mengingatkan kita sebagai utusan-utusannya. Ketika kita melayani, jangan hanya kita berpikir tentang hal-hal duniawi yang sesaat, yang akhirnya kita terjebak dalam sebuah paham yang salah. Seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu, kita selalu berpikiran dalam pikiran kita sendiri. Tapi Allah menginginkan apa yang kita kerjakan itu adalah benar-benar kita pertanggungjawabkan dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman-Nya. Amin.